Selamat pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah di Pariaman. Sekolah dasar sediakan pemateri lengkap termasuk psikolog. Kecewa anak negeri tak diterima. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi disegel Niniak Mama. Pendapatan daerah dievaluasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat usulkan perubahan anggaran 2025. Hari Senin pagi, seluruh sekolah di Pariaman memulai aktivitas belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Seperti yang terlihat di Sekolah Dasar 21 Jalan Kereta Api Pariaman. 28 murid baru yang diantar orang tua masing-masing disambut gembira oleh para guru. Keluguan dan keceriaan terlihat pada anak-anak yang baru memulai pendidikan dasar. Pada hari pertama ini, orang tua diikutkan masuk ruangan belajar untuk mendampingi anak-anaknya sekaligus mendengarkan materi yang disampaikan. Menariknya, yang memberikan materi pada MPLS ini bukan saja guru-guru, namun sekolah juga menghadirkan anggota polisi, tokoh adat, aktivis perlindungan perempuan dan anak, serta psikolog. Mereka berbicara sesuai bidang masing-masing dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh murid kelas 1 SD. Psikolog dilibatkan untuk memudahkan proses belajar mengajar sekaligus bisa menilai karakter dan kemampuan anak. Program masa pengenalan lingkungan sekolah seperti ini disambut baik orang tua murid. Alhamdulillah dengan adanya program ini, jadi anak-anak jadi lebih fokus belajarnya, lebih mengenal lingkungan sekolah dengan baik. Terus ada juga program yang didatangkan psikolog hari Minggu kemarin yang mulainya Pak. Di sana kita bisa melihat sejauh mana perkembangan anak kita. Materi yang diberikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya diharapkan menjadi bahan dasar baik bagi orang tua murid maupun bagi sekolah untuk mengetahui latar belakang anak, kemudian dengan mengetahui latar belakang anak bisa melakukan proses pembelajaran di lokal sesuai dengan metode dan latar belakang yang dimiliki oleh anak masing-masing. Dukungan diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah terkait materi yang disampaikan dalam MPLS karena setiap program sekolah bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar untuk para muridnya. Intinya ketika kepala sekolah berinisiatif atau berinovasi melakukan ini sangat mendukung kepada guru-guru kita di lingkungan sekolah ini memberikan dapat rekomendasi dari psikolog yang kerjasama dengan sekolah bagaimana nanti memperlakukan anak ini di sekolah kelas rendah kelas 1 ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini berlangsung selama 5 hari. Setelah itu, murid baru memulai pelajaran seperti biasa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Hari pertama pengenalan masa lingkungan sekolah MPLS di SD Negeri 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, banyak dihadiri oleh orang tua murid. Mereka terpaksa menunggu di luar kelas karena ruangan penuh dan sebagian diisi orang tua murid di bagian belakangnya. Kepala sekolah memberikan pengarahan kepada sekitar 84 murid baru yang dikumpulkan dalam satu ruangan pertemuan beserta orang tuanya. Namun sebagian besar murid kelas 1 justru asyik bermain dengan teman-temannya. Hanya sedikit yang menyimak perkataan yang disampaikan kepala sekolah. MPLS ini sendiri dilaksanakan selama 5 hari hingga Jumat mendatang. MPLS memperkenalkan murid baru kepada guru-guru mereka dan fasilitas yang ada di sekolah. Untuk tahun ajaran baru ini, SD Negeri 01 Bungo Pasang
menerima 3 rombongan belajar atau 3 kelas. Satu kelas diisi oleh 28 peserta didik baru. Pada hari pertama, pihak sekolah masih mengizinkan orang tua murid untuk bisa melihat anaknya dari dalam kelas maupun duduk di luar kelas saat pelaksanaan MPLS. Namun untuk hari kedua dan seterusnya, pihak sekolah melarang orang tua untuk mendampingi anak hingga ke dalam lingkungan sekolah. Orang tua hanya diizinkan menunggu di luar gerbang sekolah. Tahun ini kita terdiri dari 3 rombongan belajar. Di kelas 1A, 1B, dan 1C. Satu rombel 28 orang. Kegiatan hari ini bertemakan pengenalan lingkungan sekolah, mulai dari mengenal nanti guru, kemudian sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Sekolah kita melaksanakan full day sejak tahun ajaran 2024-2025. Sekolah Dasar Negeri 01 ini telah menerapkan belajar 5 hari dalam sepekan dan pulang sekolah pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Beginilah situasi evakuasi korban pengendara sepeda motor yang terjepit di bawah kolong bus antar provinsi dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah Nagari Gunung Medan, Darmasraya. Proses evakuasi Putra Afrianto, warga Koto Baru Darmasraya, berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu hampir 1 jam karena korban terjepit di antara sepeda motor miliknya dengan kolong bus. Setelah berusaha sekian lama, evakuasi berlangsung sukses. Dengan kondisi luka yang cukup serius, korban dibawa ke IGD RSUD Sungai Dareh Darmasraya. Saat dievakuasi ke rumah sakit, Putra Afrianto masih dalam kondisi selamat. Peristiwa ini berawal saat bus antar kota antar provinsi yang datang dari Jakarta menuju kota Medan. Tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Diduga korban mengantuk dan oleng sehingga terlalu ke kanan. Akibatnya kecelakaan tidak bisa dihindarkan, sehingga motor masuk ke dalam kolong bus. Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus antar kota antar provinsi (AKAP) dengan sebuah kendaraan sepeda motor, yang mana kejadian tersebut sepeda motornya sempat terseret di dalam kolong, sehingga anggota kami pada kesempatan pertama langsung terjun ke TKP untuk mengevakuasi sepeda motor yang berada di bawah kolong. Namun nyawa Putra Afrianto tak bisa diselamatkan dan menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh karena pendarahan yang dideritanya cukup parah. Saat ini, barang bukti kendaraan berupa bus dan sepeda motor telah diamankan di unit Laka Lantas Polres Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Profesi sebagai sopir bus biasanya identik dengan laki-laki. Untuk bisa menjadi seorang sopir bus, dibutuhkan kondisi fisik yang prima dan pemahaman terhadap kendaraan yang dibawanya. Jika terjadi masalah di jalan, maka sopir pria diyakini akan sanggup untuk bisa mengatasinya. Namun mitos itu tidak berlaku bagi Sylvia Mahlina atau biasa disapa Uni Cancan. Ia memutus dominasi pria dengan menjadi sopir bus AKAP tujuan Padang, Jakarta. Sebelum menjadi sopir bus Padang, Jakarta, ibu 3 anak ini sejak tahun 2018 lalu sudah terbiasa mengemudi bus. Dimulai dari bus pariwisata di Riau, kemudian bus antar kota antar provinsi tujuan Jambi, Jakarta. Barulah tahun 2023, wanita asal Lintau Tanah Datar ini menjajal bus AKAP tujuan Padang, Jakarta. Menurut anak bungsu dari 3 bersaudara ini, darah sopir mengalir dari kakeknya yang merupakan sopir truk beras dengan rute Sumber Riau. Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas, ia juga kerap membantu usaha keluarganya
dengan mengemudi mobil pickup untuk mengantar beras. Kalau pengalaman nyupir itu saya dari sekolah dulu udah nyupir, tapi kan bukan bus. Saya kalau diesel sama L300. Memang udah di lintasan juga. Kalau di bus itu awal-awalnya sekitaran tahun 2018. 2018. Iya. Itu memang untuk jalur Sumbar juga Ibu ya? Pariwisata di Pekanbaru. Awal-awalnya pariwisata Pekanbaru. Seorang penumpang bus akap yang dikendarai Sylvia Mahlina mengakui bahwa kualitasnya tidak kalah dengan sopir pria. Buat mbaknya keren karena driver cewek kan jarang, terus ini juga jauh dari Sumbar ke Jawa gitu, jadi buat mbaknya jemput. Sama aja kok kayak cowok, bagus. Sementara itu, pengelola perusahaan Oto tempat Uni Cancan ini bekerja mendukung emansipasi wanita. Apalagi, selama ini tidak ada sopir bus Sumatera tujuan Jawa yang dikemudikan oleh seorang perempuan. Namun sebelum diterima, manajemen terlebih dahulu mencari tahu rekam jejak calon sopir yang akan mereka rekrut. Pertama, saat ini kan antara cewek dan cowok itu hampir sama. Kalau bahasanya itu emansipasi wanita. Nah, kita coba berikan kesempatan bagi perempuan-perempuan tangguh lah untuk bergabung di kita, untuk tunjukkan ke masyarakat umum bahwasanya perempuan itu juga bisa lakukan hal seperti laki-laki. Menurut pengelola bus, Sylvia Mahlina adalah satu-satunya sopir perempuan yang mengendarai bus dari Sumatera ke Pulau Jawa. Robiham melaporkan dari Padang.